Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmadi SH dari SMP Negeri 44 Jakarta akan berbagi pembelajaran bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini dikhususkan kepada SMP kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian yang kedua masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Yang keempat, masa reformasi yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pada awal kemerdekaan, yaitu yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959, perjalanan bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari berbagai rintangan. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila dipilih menjadi falsafah hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah upaya menggantikan dasar negara Indonesia tersebut. Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara, pada awal kemerdekaan timbul sejumlah upaya untuk menggantikan dengan ideologi lain. Upaya penggantian Pancasila sebagai dasar negara tersebut tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari masyarakat Indonesia. Yang pertama, terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 18 September 1945 di Madiun, Jawa Timur, muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini memiliki tujuan utama mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Artinya ada upaya mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Kemudian terjadi pemberontakan DITII. Pemberontakan yang dipimpin Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Ini ditandai dengan berdirinya negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan negara tersebut pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan tujuan mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Upaya untuk melawan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Kemudian terjadi pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, menjadi sebuah gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil yang mendirikan negara RMS pada tanggal 25 April tahun 1950 yang meliputi Pulau Seram, Ambon, dan Buru. RMS Ambon berhasil ditaklukkan militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Namun konflik masih berlanjut di wilayah Seram sehingga Desember 1963 kekalahan di Ambon membuat pemerintah RMS harus mengungsi ke wilayah Seram. Hal ini juga membuat RMS mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Kemudian terjadi perjuangan rakyat semesta, Permesta. Permesta dipimpin oleh Syafruddin dan Vance Semual pada tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini menganggap pemerintah pusat telah melanggar undang-undang dan pemerintah sentralistik yang dimaksud adalah pembangunan di daerah menjadi terabaikan, serta memunculkan ketidakadilan dalam pembangunan. Karena itu, Permesta muncul dengan tujuan memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Kemudian ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA merupakan milisi yang didirikan Kapten
KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang telah diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan yang dilakukan ABRA dimulai pada tanggal 23 Januari 1950 dengan mengirimkan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Perlawanan ini dapat digagalkan dengan usaha APRIS dan Muhammad Hatta yang berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Hal tersebut mempercepat pembubaran RIS dan kembali pada bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian masuk ke masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Saat ini Pancasila masih dalam pencarian bentuk hingga pada akhirnya lahir pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama PPKI. Pada masa ini juga terjadi upaya-upaya penggantian Pancasila dengan ideologi lain seperti yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Kemudian masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Masa ini ditandai dengan upaya penerapan Pancasila secara murni. Lembaga kepresidenan mencoba menempatkan dirinya sebagai pusat dan mengontrol seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan, termasuk lembaga kehakiman dan legislasi. Kemudian masuk ke masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa ini ditandai dengan semakin berkurangnya upaya yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi lain dan menerapkan Pancasila tak lagi seketat Orde Baru. Pancasila kemudian dihadapkan pada beragam tantangan dan dinamika sosial di tengah masyarakat. Bagaimana sahabat rumah belajar? Menarik bukan? Mungkin sudah jelas ya materi tentang bab 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.